Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalal mursalina kafatan linnas mubasysyirin wa munzirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin-nabiy wallazina amanu an yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, karena atas izin Allah sehari ini kita dapat berjumpa kembali di masjid kita ini. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke masjid kita ini akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta selawat semoga tetap tercurahkan buat junjungan baginda besar penghulu alam, seorang nabi yang namanya selalu disebutkan oleh miliaran manusia di atas dunia ini. Dialah cahaya bersinar siraja munira, indah tutur katanya semerbak bunga semanis madu harum budi bahasanya, kuat ibadahnya mantap sikap dan pendiriannya disegani kawan maupun lawan. Beliaulah yang paling banyak rukunya, yang paling banyak sujudnya, yang paling harmonis rumah tangganya, yang paling adil keputusannya. Bahkan sejuta kata sulit untuk melukiskan keindahan akhlaknya, sebab di dalam dadanya sudah terdapat gelar kemuliaan dari Allah. Itulah dia sang kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih meneguk benih sucinya air Ramadan. Kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena punggung kita ini berat karena beban dosa. Maka perbanyak sujud kita di hadapan Allah, karena Allah selalu memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih. Dia akan menjawab ketika kita memanggilnya. Dia akan mengabulkan ketika kita memohon kepadanya. Setiap detik yang kita lalui, setiap menit yang kita lalui, dari jam ke jam yang kita lewati, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ketika kita keluar dari Ramadan, kita keluar dalam keadaan suci, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunda tercinta, putih seperti salju, bening seperti embun di waktu pagi. Dia rayakan Idul Fitri saat itu karena dia kembali dalam keadaan suci. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kekasih Allah yang dirahmati, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar istilah tauhid. Lalu kita akan bertanya, tauhid
itu apa? Tauhid adalah suatu sikap untuk memahaesakan Allah. Hamba-hamba kekasih Allah dalam kehidupan sehari-hari selalu bertauhid kepada Allah, maka dia jadikan Allah sebagai tempat untuk berlindung. Dia jadikan Allah sebagai tempat untuk mohon pertolongan, karena dia yakin dengan seyakin-yakinnya bersandar selain Allah adalah kekuatan yang akan meroboh. Hamba-hamba kekasih Allah yang bertauhid kepada Allah, bahkan ketika dia menghadapi masalah, dia serahkan kepada Allah, dan Allah akan berkata, masalahmu telah aku terima, dan aku akan menyelesaikan masalahmu sesuai dengan jadwalku, bukan jadwalmu. Maka tugas kamu adalah berpikir yang baik-baik saja. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, yang namanya tauhid ini adalah memiliki multifungsi. Ketika kita membaca Al-Quran, kita menghadirkan tauhid. Ketika kita sholat, kita menghadirkan tauhid. Tetapi sayang, kadang-kadang ketika kita masuk dalam dunia kerja, tauhid kita lemparkan ke keranjang sampah. Akhirnya apa? Pada saat dia membuat laporan harian, mingguan, bahkan bulanan, bahkan tahunan, 2 tambah 2 hasilnya bukan 4, tapi 2 tambah 2 hasilnya bisa 2. Kemana angka 2 lagi? Dimasuki ke dalam kantong pribadinya. Tetapi kalau orang yang bertauhid kepada Allah, tidak. Ketika dia mau memasukkan data misalnya, dia akan bertanya, iya ya, saya ingin cepat kaya, tapi dengan jalan bohongin orang. Mereka tidak tahu, tapi Allah pasti akan melihat, Allah akan memandangnya. Jadi kalau orang yang bertauhid kepada Allah, dimanapun dia melangkah, dia selalu mengatakan bahwa Allah akan selalu melindungi dan menjaga saya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kekasih Allah yang dirahmati, saking pentingnya tauhid ini, tauhid ini harus dibawa sampai mati. Kalimat tauhid itu apa? La ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid ini harus dibawa sampai mati. Sehingga kata Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah, bimbinglah ketika saudara-saudari kita dalam keadaan sakaratul maut dengan membaca la ilaha illallah. Tapi pertanyaannya adalah, ketika saudara kita dalam keadaan sakaratul maut, kebetulan stroke menyerang telinganya, akhirnya dia tidak bisa mendengar. Apa yang kita lakukan? Tetap saja kita membimbingnya dengan membaca la ilaha illallah. Insya Allah dia akan mengikuti dengan hatinya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kekasih Allah yang dirahmati. Jadi saking pentingnya tauhid ini harus dibawa sampai mati. Maka habis sholat kita memperbiasakan diri untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Sebab apa? Dengan cara seperti ini, insya Allah kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti ini, insya Allah ketika maut datang menyebut kita membaca la ilaha illallah. Jadi orang itu baik tidak? Pada saat meninggal tergantung kebiasaan. Kalau dia suka baca Al-Quran, insya Allah bisa jadi pada saat dia meninggal sedang baca Al-Quran. Kalau dia ahli ruku dan sujud, bisa jadi ketika mau meninggal
dia sedang melakukan ibadah sholat. Sehingga ada yang bertanya, gimana ya? Beberapa tahun yang telah lalu, banyak saudara-saudari kita kena COVID, dan pada saat mereka meninggal kita nggak tahu. Ada yang bersedih, saya nggak sempat mentalkinkan orang tua saya. Tapi jangan bersedih bapak-bapak, saudara-saudaraku. Insya Allah kalau saudara-saudari kita kena COVID pada saat itu, mereka ahli ruku dan sujud, insya Allah pada saat mereka menghembuskan nafas yang terakhir, kalimat tauhid itulah yang akan dibaca. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kekasih Allah yang dirahmati, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Sampai-sampai beliau berkata, barang siapa yang menyakiti Muhammad, maka rangkai dulu mayat. Ketika pamannya ini mau meninggal, Rasulullah SAW datang dan duduk di sampingnya dan berkata, wahai pamanku, ucapkanlah doa kalimat syahadat. Masuk Islamlah engkau wahai pamanku, aku akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Ayo paman, baca doa kalimat syahadat, masuk Islam. Tetapi apa kata pamannya? Wahai anakku, aku tahu bahwa agama yang kau bawa adalah benar. Andai kata aku masuk Islam, lalu apa kata orang-orang Quraisy saat ini? Tapi Rasulullah SAW tetap kata, tidak paman, tidak. Baca doa kalimat syahadat. Maka Allah kemudian menurunkan koreksi. Dan ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 113 yang telah kami bacakan pada muqaddimah tadi. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka lin nabi tidak pantas bagi nabi wallazina amanu dan orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu adalah keluarga kita yang paling dekat, ibu kita, bapak kita, saudara-saudara kita. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu tempat mereka di hari kiamat adalah neraka jahanam. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku, walaupun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, tapi pada hakikatnya buat kita semua. Berdasarkan ayat ini kita dapat memahami bahwa kita tidak boleh mendoakan orang-orang yang berbeda tauhid dengan kita, yang berbeda keyakinan dengan kita apabila mereka sudah meninggal. Sekali lagi, bahwa kita tidak boleh mendoakan orang-orang yang berbeda tauhid dengan kita apabila mereka sudah meninggal. Walaupun orang-orang tersebut sangat kita sayangi, sangat kita hormati, tapi kalau mereka sudah meninggal dan berbeda tauhid dengan kita, maka kita tidak boleh mendoakan mereka. Tetapi walaupun berbeda tauhid atau keyakinan, tapi mereka masih hidup, boleh kita mendoakan mereka. Apa doanya? Ya Allah, kami mohon kepadamu, bukalah hati bapakku, ibuku atau saudara-saudaraku, supaya mereka masuk Islam.
Itu boleh, walaupun berbeda tauhid tetapi karena mereka masih ada di dunia, itu boleh. Tapi kalau mereka sudah meninggal, kita dilarang untuk mendoakan mereka. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kekasih Allah yang dirahmati. Akibat berbeda tauhid, yang pertama, putus hubungan doa. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat berbeda tauhid, seorang muslim tidak boleh menerima harta warisan dari orang-orang non-Islam, dan seorang muslim tidak boleh memberikan harta warisannya kepada orang-orang non-Islam. Yang ketiga, akibat berbeda tauhid, nikah beda agama hukumnya adalah fasad, batal demi hukum. Oleh karena itu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, tauhid ini adalah intan permata yang paling berharga, yang harus diwariskan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Ya. Sekali lagi, bahwa tauhid ini adalah merupakan intan yang paling mahal. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah sampai akhir hayat kita. Maka gubalah dunia dengan prestasi, jadikanlah hidup penuh arti, dan setelah itu bersiap untuk mati. Dan kalau mati, basakanlah bibir kita untuk membaca la ilaha illallah. Itulah seindah-indahnya wafat dalam husnul khatimah. Barakallahu wa lakum.